Salam. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya, Amanginang. Mari kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian 559 ayat 1 sampai dengan 3. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Pikirkan kehidupanku, Tuhan
marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan untuk kita minggu ini, yaitu hukum Taurat yang ketiga dan maksudnya demikian dikatakan. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Setiap kali kami datang kepadamu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini ke hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu,
Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi epistel untuk kita pada hari Minggu ini, yaitu yang terdapat dalam kitab Habakuk pasalnya yang kedua, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Kita membacanya secara responsorial. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kita bersama-sama. Orang sombong dan hianat dia yang melaga, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangkat mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan lagu pujian dari Ina Kamis.
Kita mendengarkan warta jemaat. Warta pelayanan Minggu 14 Juni 2026. Angka Romawi 1, nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu kedua setelah Trinitatis dengan topik minggu dibenarkan oleh karena iman. Romawi 2 umum. 1. Baptisan kudus khusus. Pada hari ini di ibadah pukul 6 WIB telah dilaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus khusus untuk satu orang anak, yaitu Christian Fernando Simajuntak dari WIB 28. 2. Jemaat pindah gereja. Sejak hari ini Minggu 14 Juni 2026 telah pindah keanggotaan jemaat. A. Bapak Tulus Jasa Perlindungan Tua Simatupang, Ibu Lisda Ramian Gultom beserta 2 orang anak dari UIK 22 Energi 1096 pindah ke HKBP Rogate Sepatan Resort Kota Bumi Distrik 21 Banten. B. Bapak Sahat Maruli Siagian, Ibu Wandri Manulang beserta 3 orang anak dari UIK 11 Energi 1812 pindah ke HKBP Cikarang Kota Resort Sion Distrik 19 Bekasi. 3. Hukum siasat gereja. Sejak hari ini Minggu 14 Juni 2026 Saudara Melati Haryati Siregar dari UIK 17 NRJ 110972 dikenakan hukum siasat gereja dan tidak lagi terhitung sebagai jemaat HKBP Tangerang Kota karena menikah dengan yang beragama lain. 4. Persembahan tanda kasih. Pada hari Minggu 21 Juni 2026 kita akan mengumpulkan persembahan khusus ke depan di dalam amplop sebagai tanda kasih atas pelayanan Amang Sintua Boner Munte Week 14 yang akan memasuki masa purna bakti pelayanan. Persembahan 1A, 1B, dan 2 dikumpulkan sebelum khotbah dan persembahan tanda kasih dikumpulkan setelah khotbah ke depan. 5. Rapat Panitia Pesta Gotilon. Pada hari Selasa 16 Juni 2026 akan diadakan rapat Panitia Pesta Gotilon bersama dengan Sintua Week untuk membahas program dan persiapan Pesta Gotilon Huria masuk pukul 10 WIB bertempat di gedung Sekolah Minggu lantai 2. 6. Ibadah dan perayaan ulang tahun 165 tahun HKBP. Sehubungan dengan ibadah dan perayaan ulang tahun 165 tahun HKBP yang dilaksanakan pada hari Minggu 18 Oktober 2026, kita akan mendengarkan surat Pastori Eporus HKBP yang akan dibacakan setelah warta ini. 3. Koinonia pelayanan persekutuan. 1. Retreat NHKBP. Pada hari Sabtu sampai dengan Minggu tanggal 20 dan 21 Juni 2026 akan diadakan retreat sekaligus sertijab BPH NHKBP periode 2026-2028 yang dipimpin oleh Inang Pendeta Herta Emanik STH dan didampingi oleh Paniroi Sintua Jenny Tambunan bertempat di Villa Hijau Puncak Bogor. 2. Parheheon Ribon Remaja Pemuda HKBP Tangerang Kota 2026. Dalam rangka Parheheon Remaja dan Pemuda HKBP Tangerang Kota akan dilaksanakan A. Seminar 2 Budaya Batak Dalihan Natulu dilaksanakan pada hari Minggu 28 Juni 2026 pada pukul 14 WIB bertempat di gereja dengan tema Dalihan Natulu, narasumber Sintua Pernada Silutonga. Sehubungan dengan acara tersebut dimohon kepada seluruh WIB
agar mengutus masing-masing 2 orang perwakilan remaja dan pemuda yang bukan anggota kategorial. Demikian juga seluruh seksi remaja, seksi pemuda, Punguan NHKBP Transiamus untuk turut hadir mengikuti kegiatan tersebut. B. Perlombaan internal antar week. Bible Class CCA dilaksanakan hari Minggu 5 Juli 2026. 2. Lomba tortor dilaksanakan hari Sabtu 11 Juli 2026. 3. Rena Idol dilaksanakan hari Minggu 19 Juli 2026. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, dimohon kepada seluruh week agar dapat mempersiapkan dan mengutus perwakilan remaja dan pemuda untuk mengikuti setiap kategori lomba internal antar week. Batas pendaftaran hari Minggu 28 Juni 2026. 3. Kunjungan Kor Amahuria. Hari ini Minggu 14 Juni 2026, Kor Amahuria mengadakan kunjungan gerejawi dalam rangka Pesta Pembangunan HKBP Ex Saudi Bojong Rangkong Resort Perumnas Klender yang dipimpin oleh Amang Pendeta Sardono Siburian STH. 4. Diakonia, pelayanan kasih, ucapan selamat dan doa. Full-timer, Parhaladu dan seluruh warga jemaat mengucapkan A. Selamat ulang tahun kelahiran kepada 93 orang jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 26 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Mazmur 20 ayat 5. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Firman Tuhan berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Yeremia 17 ayat 14. Sekarang kita mendengarkan surat pastori dari pengurus HKBP untuk dibacakan di gereja. Nomor 459-L08-4-2026. Kepada yang terkasih seluruh warga jemaat dan pelayan HKBP dengan perantaraan preses di tempat masing-masing. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai gerejanya. Dengan segala kerendahan hati, marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati gerejanya HKBP sejak lahir pada tanggal 7 Oktober 1861 sampai saat ini. Sebagai wujud sukacita kita, maka HKBP akan menyelenggarakan ibadah raya pada hari ulang tahun HKBP yang ke-165 tahun. Tepatnya pada hari Minggu 20 setelah Trinitatis, tanggal 18 Oktober 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, GBK Jakarta, yang akan diikuti oleh 100.000 warga jemaat. Pimpinan HKBP telah melantik panitia penyelenggara ulang tahun HKBP tersebut. Untuk itu kami mohon kepada seluruh warga jemaat dan pelayan HKBP kiranya berkenan untuk mendoakan dan mendukung pelaksanaan ibadah raya tersebut demi kemuliaan Allah Tritunggal serta menjadi sukacita bagi kita semua. Demikian disampaikan kepada kita dan atas doa serta dukungan kita semua, kami mengucapkan banyak terima kasih. Teriring salam dan doa, Piaraja Tarutung 16 April 2026, Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST tertanda tangan, tembusan 1. Sekretaris Jenderal HKBP, Kepala Departemen Koinina HKBP, Kepala Departemen Marturia HKBP, Kepala Departemen Diakoni HKBP. 2. Majelis Pekerja Sinode HKBP. 3. Panitia. 4. Pertinggal. Demikian warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita perhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui WA Group setiap week. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Parhalado di week masing-masing
atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati Horas. Mari kita mendengarkan lagu pujian dari seksi lansia. Mari kita persiapkan persembahan kita. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan yang kedua. Agar
Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami mensyukuri kehadiran kami saat ini Tuhan, di rumah-Mu ini, dan juga dimanapun kami dapat mengikuti ibadah kami pada saat ini. Kami percaya setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, memungkinkan kami untuk terus-menerus Tuhan diberkati dan diisi oleh firman-Mu, supaya kami menjadi umat-Mu yang tetap hidup di dalam cinta kasih-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami agar tidak hanya menjadi pendengar, tapi pelaku firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada minggu yang kedua setelah Trinitatis pada saat ini tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat Galatia pasal yang kedua ayat 15 sampai 21. Saya akan baca di tengah-tengah kita. Mari kita ikuti bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Yesus, kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Demikian firman Tuhan untuk kita pada minggu kedua setelah Trinitatis pada hari ini, dengan tema minggu kita dibenarkan oleh karena iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya yakin setiap kita yang hadir di rumah Tuhan pada saat ini, ketika tadi kita mau berangkat ke gereja, di tikining lahita borhat tu gereja, adalah orang-orang yang dipenuhi dengan sukacita
ketika mengingat hari ini, hari Minggu. Kenapa saya katakan demikian? Secara khusus apalagi di kita Gereja Huria Kristen Batak Protestan, pergi ke gereja setiap hari Minggu adalah merupakan bukan sekedar hanya rutinitas, tapi juga mempertunjukkan diri kita bagaimana orang-orang mau menunjukkan bagaimana dia mau ke gereja. Contoh sederhana, kalau saya katakan hari ini kita sukacita kalau kita mengingat mau pergi ke gereja, aka pakaiani pengen dipersiap ponate. Misalnya, bahkan mungkin ada yang mempersiapkan pakaian ini dari kemarin. Apalagi kalau sudah berbicara dress code ya, amanginang. Dress code-nya besok apa, nuansa ini. Lumayan depe aka ibu-ibu las doho dok ka ibu-ibu mandokon nang tua matana, asa tong menyerupai ninna kan, asa tong songon na kompak. Nah, mempersiapkan, kemudian mematut diri, kemudian melihat waktu, jam berapa saya ke gereja. Ada 4 pilihan secara khusus di HKBP Tangerang Kota. Saya mau ibadah jam segini, saya mempersiapkan ini, maka saya tidak boleh terlambat. Kalau seperti tadi ada punguan Ina Kamis dan Amang Inang punguan lansia, mungkin juga mempersiapkan kor ya. Walaupun tadi kalau saya lihat lansia undang marteks biate. Ngal luar kepala mangendehon edenai. Nah, tidak pola mempersiapkan teks, hanya mempersiapkan waktu untuk datang ke gereja. Kemudian apa yang mau perlu kita bawa? Manang Alkitab kah? Atau segala sesuatu yang perlu dengan itu? Atau mungkin banyak rancangan-rancangan yang sudah ada pada kita. Saya nanti sekembali dari gereja, saya akan seperti ini. Kebetulan di depan ada bazar anak-anak remaja Naposo, nanti saya mampirkan. Ada yang sampai seperti itu. Atau mungkin saya tidak usah memasak lagi. Ada banyak sekarang di halaman gereja kita yang kalau kita katakan UMKM yang berusaha kemudian imanok kutuhor asa adong lopan nami. Banyak hal yang kita rasa kalau kita katakan kita mau sukacita, kemudian membawa rencana itu dengan sukacita berangkat ke rumah Tuhan dan mengikuti ibadah itu dengan sukacita, memberikan yang terbaik, jauh dari sungut-sungut, jauh dari hanya melihat apa yang jelek, tapi benar-benar menghadap Tuhan dengan penuh sukacita dan tanpa beban. Idohi tanamar huriaun ati hamua kamanginang. Begitulah kita yang hidup berjemaat atau yang hidup dengan mengandalkan kasih Tuhan. Dengan kata lain, apa yang kita lakukan itu dengan dasar sukacita, bukan karena keterpaksaan, bukan karena tekanan, atau bukan karena aturan-aturan sulit yang sebenarnya mau tidak mau harus dilakukan. Berbeda kalau misalnya itu terpaksa. Kalau melakukan sesuatu dengan terpaksa, satabi hola mendungu siap podoma penamaulan. Ini. Kemudian memikir-mikir. Besok gereja enggak, lihat situlah. Saya ada perjalanan, saya ada rencana. Atau kemudian ketika itu menjadi sesuatu kewajiban yang mau tidak mau harus dilakukan. Kamu harus gereja hari ini, kan kamu harus bikin catatan khotbah. Nanti harus dikumpulkan, itu nanti harus ditandatangani, itu harus begini, itu harus begini. Ada aturan-aturan yang membuat dia untuk melakukan itu. Maka kita katakan secara sederhana, Amanginang dan saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus pada saat ini. Kalau kita melakukannya dengan sukacita, di sana tidak ada yang namanya tekanan dan di sana tidak ada yang namanya apakah yang harus saya lakukan itu harus sangat sempurna.
Lalu kalau tidak sempurna, apa penilaian orang? Kalau tidak sempurna, bagaimana hasilnya? Kalau tidak baik, kemudian apa yang terjadi pada saya? Hari ini Paulus menyoroti orang-orang Galatia, di mana mereka dimasuki ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa melakukan firman Tuhan dan hidup sebagai umat Tuhan tidak hanya cukup lagi melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, oleh ajaran firman Tuhan. Harus juga dikatakan melakukan yang namanya tuntutan hukum Taurat. Hukum Taurat dalam hal ini Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, bukan hanya ke-10 hukum Taurat itu, tapi masih banyak aturan-aturan yang mengikutinya. Tentang makanan, kemudian tentang kebiasaan-kebiasaan, kemudian tentang cara berpakaian, kemudian juga tentang cara berkumpul, atau hal-hal yang merupakan aturan-aturan yang mau mereka lakukan. Sehingga banyak orang-orang Galatia yang mengatakan bahwa mereka yang adalah umat Tuhan, maka harus mengikuti kebudayaan atau apapun yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dengan hidup dengan hukum Taurat. Maka mereka merasa itu sebagai tekanan, itu sebagai beban. Karena apa? Karena setiap melakukan kesalahan dari hukum Taurat, tuntutannya adalah yang kita katakan tadi, ada sanksi. Tuntutannya adalah hal yang berat. Maka banyak orang yang berjalan melakukan firman Tuhan, tapi juga ditekan dengan banyak aturan-aturan sesuai dengan hukum Taurat. Sehingga sukacita itu tidak ada lagi, dan apapun yang dilakukan selalu berpikir, apakah ini benar? Lalu kalau ini tidak benar, nanti apa yang terjadi pada saya? Sama seperti kehidupan yang kita tahu, kita ini disorot CCTV. Benar-benar diperhatikan dari A sampai Z. Maka ketika kita melangkah kemudian melakukan sesuatu, kita ada perasaan, ini bagaimana kalau salah? Nanti orang akan melihat. Kemudian kalau tidak benar, bagaimana orang akan menilainya? Sehingga semua berjalan dengan melakukan seperti di bawah tekanan-tekanan. Karena pada dasarnya hukum Taurat menuntut kesempurnaan. Dikatakan oleh Paulus, bahkan juga firman Tuhan, melanggar satu hukum Taurat, melanggar keseluruhan. Nah ini, bukan berarti kalau saya melanggar ini, kemudian yang terjadi hanya yang satu ini. Tidak, tapi keseluruhan. Itu sebabnya Paulus mau mengatakan kepada orang-orang Galatia, bukan mengesampingkan fungsi dari hukum Taurat itu. Tapi dia katakan, tidak ada orang-orang yang diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Akan tetapi kita dibenarkan karena melakukan dan karena iman di dalam Yesus Kristus, dan kita orang yang dibenarkan karena iman dan karena kasih Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kalau dikatakan dibenarkan, ini biasanya muncul dalam istilah persidangan. Atau dalam istilah, kalau kita katakan ini dalam mengambil atau menjatuhkan vonis kepada seseorang. Jadi kalau seseorang itu melakukan kesalahan, kemudian hakim mengatakan, kamu dibenarkan, kamu dibebaskan dari segala tuduhan. Seperti ini kalau dikatakan dibenarkan. Dibenarkan kita yang sebenarnya tidak benar. Kita yang sebenarnya orang yang bersalah. Kita yang sebenarnya orang yang melakukan dosa. Tapi dikatakan kita
dibenarkan karena kasih Kristus. Bahkan tadi Paulus mengatakan, sedangkan menurut kelahiran saya adalah orang Yahudi. Kemudian dalam kitabnya yang lain ia katakan, saya berasal dari suku Benjamin. Saya adalah orang yang rajin melakukan hukum Taurat. Tapi ia katakan, tidak ada keselamatan karena melakukan hukum Taurat. Karena tidak ada seorang pun yang mampu untuk melakukan tuntutan daripada hukum Taurat tersebut. Tidak ada yang mampu untuk melakukannya. Karena kalau kita katakan, oh saya sanggup Inang, persoalan tidak melanggar hukum Taurat bukan hanya sekedar saya tidak membunuh, saya tidak mencuri, kemudian saya tidak ini, akan tetapi kita mau melihat banyak hal-hal yang kita lakukan tanpa kita sadari, ini juga membuat kita hidup di dalam hal yang Tuhan tidak sukai. Apakah kita tidak pernah marah? Apakah kita tidak pernah merasa iri hati? Apakah kita tidak pernah merasa bahwa saya ingin lebih daripada orang lain? Ini semua adalah bagian-bagian ketika mau dikatakan kita sebenarnya adalah orang-orang yang tidak pernah mampu untuk melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Karena itu Paulus katakan pada saat ini, kita ini hanya bisa dibenarkan oleh iman dalam kasih kepada Kristus Yesus. Lalu ketika kita sudah hidup karena iman dan di dalam kasih Kristus Yesus, apakah kita tidak melakukan lagi hukum Tuhan? Atau kita mau katakan, sudah dikatakan dak pola be niulahon patiki aturani langgar saja semua karena kita sudah hidup dalam kasih Kristus. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan katakan bahwa siapa yang hidup dalam kasih Kristus dan siapa yang sudah hidup dalam iman kepada Kristus, dia adalah yang juga serentak mau untuk melakukan kebaikan dan hal-hal yang baik. Contoh sederhana itu sama seperti kita membawa kendaraan. Amanginang dan saudara yang terkasih, ketika kita sampai di perempatan atau ada lampu lalu lintas, tentu otomatis merah berhenti. Atau mungkin orang-orang seperti kami yang memakai sepeda motor harus memakai helm. Karena itu ya saya juga selalu bilang, apalagi kepada ini anak-anak muda ke remaja, sering kali membawa sepeda motor ini tidak pakai helm. Dikiranya itu ada kepala serap ya, tidak ada. Nah ini, jadi jangan karena dekat aja nggak apa-apa. Yang ditakutkan apa? Jangan karena ada orang ketika dilihat polisi sudah di sana, mana helm? Kemudian ketika juga sudah dilihat di sana lampu sudah merah, bahkan ada berkomentar, belum merah sekali, itu masih bisa dilewati. Nah ini, akhirnya terobos. Tapi ketika melihat misalnya ada di sana polisi yang menjaga, helm pun dicari. Kalau seperti kami yang misalnya pakai sepeda motor, sabuk pengaman pun dipakai bagi yang menaiki mobil. Kemudian juga surat-surat diperlengkapi, segala sesuatunya, berhenti bahkan di belakang garis ini kan, di belakang garis penyeberangan karena ada polisi. Nah ini, tapi coba kalau misalnya polisi tidak ada, nggak usah pakai itu aja, biasa maju terus. Kemudian tidak ada yang takuti di situ. Kalau hanya kita sekedar takut kepada yang namanya sempritan, kepada yang namanya Pak Polisi, atau kepada aturan yang ada di sana, inilah yang namanya tuntutan atau tekanan. Jadi kita itu hanya mau disiplin kalau ada tuntutan.
Kita disiplin kalau ada hukuman. Ini. Kita disiplin dan juga mau melakukan yang terbaik itu ketika akan ada sesuatu ganjaran. Sama seperti anak sekolah. Tidak mau terlambat ke sekolah karena apa? Sekali terlambat, nanti saya disuruh membersihkan kamar mandi berapa pintu itu. Saya nanti disuruh skot jam saya ini kan. Sama. Itu sebabnya banyak juga kalau kita lihat. Orang-orang sering kali kalau terlambat ke kantor, terlambat ke sekolah. Itu selalu karena ada apa? Nanti ada ganjaran yang diberikan. Tapi sering kali banyak orang terlambat ke gereja pun. Tidak apa-apalah. Bahkan ada yang datang ke gereja. Saya nama neng maka tindakon haporsiawan. Oke, mungkin kalau dia ada macet, ada hal-hal, ada uden nahasaungan. Tapi ada orang yang kadang menganggap bahwa tanpa ada yang namanya nggak diapa-apain kok. Bahkan sering kita juga katakan kepada anak-anak kita ketika belajar CD. Ketika kita katakan harus datang tepat pada waktu. Ini menunjukkan kedisiplinan mereka. Atau bahkan juga di dalam aturan-aturan yang lain. Kalau kita rasa nggak ada apa-apanya, kalau saya tidak lakukan juga tidak apa-apa, kalau saya tidak bayar ini juga tidak apa-apa, kalau saya tidak rajin ke gereja juga tidak apa-apa, kalau saya tidak ini juga, seringkali itu yang ada ketika merasa bahwa yang perlu saat ada yang namanya hukuman atau saat ada yang namanya sanksi. Inilah yang hidup kalau berdasarkan kalau saya nanti Tuhan berbohong seperti ini, engkau mati mau. Pahabisun ni Tuhan ima. Maka saya Tuhan harus benar-benar sempurna. Saya harus benar-benar tidak mau melanggar aturan-Mu. Supaya saya menjadi penghuni surgamu dan menjadi orang-orang pewaris kerajaan. Apakah kita ada yang bisa melakukan dengan sempurna seperti itu? Kalau ada kita yang mengatakan bisa, kita sudah melanggar kita ke-9 kan? Jangan engkau berdusta. Tidak ada kita yang akan sanggup, bahkan siapapun itu, karena kita lemah. Tapi kita tidak berada manang dokon di bahasa Batak nama ronding-onding atau di backup dari kelemahan-kelemahan kita itu. Tapi apa? Kita ini hidup karena mengandalkan kasih Tuhan. Kalau tadi lagu punguan Ina Kamis, dang margogo au Tuhan, outso, dang margogo au Tuhan, outso alani basa, alani i pujiokuho saleleng nguluki. Berarti kan ini tadi karena kasih Tuhan maka kita dimungkinkan untuk sukacita memuji Dia. Suang songoni naking lansiate belga tutu pambain mi Tuhan. Alani balgani pambainan ni Tuhani maka ende ni lansia naking idokon marhasak suara. Nyanyian itu tercipta karena merasa bahwa kasih Tuhan itu sungguh besar. Sama seperti kami yang misalnya atau kita ini anak-anak, ada anak-anak remaja di sini bahkan anak sekolah minggu. Ketika kita mengingat atau ada satu cerita seorang anak ini kebetulan bapaknya seorang buruh, hidupnya sangat maulma niku. Kemudian suatu waktu sepatu anak ini sudah robek, gak bisa lagi dipakai. Ia katakan ia malu sama teman-temannya di sekolah. Karena semua mengejek dia, namanya anak-anak ya manginang. Itu mau seperti itu walaupun itu tidak dibenarkan. Kemudian ia sampai di rumah ia katakan pada dirinya, nanti kalau bapak saya pulang, saya akan minta dibelikan sepatu baru. Walaupun harganya murah. Kemudian sore hari bapaknya pulang dari bekerja.
Tetapi yang menarik perhatiannya, ia lihat sepatu bapaknya jauh lebih robek dari dia. Maka ia katakan, sepatu bapak saya juga jauh lebih robek dari saya. Berarti bapak saya ini bekerja sangat keras untuk menghidupi kami, menyekolahkan kami, mencukupi kebutuhan kami. Maka ia tidak lagi menuntut dan menyadari bahwa seharusnya ia ikut meringankan beban orang tuanya. Ketika kita merasakan Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, betapa besar kasih Tuhan di hidup kita, ini yang otomatis membawa kita untuk melakukan kehidupan yang seturut dengan kasih Tuhan. Bukan berarti kita ini semua adalah orang-orang yang sempurna, tidak. Dan kita tidak bisa berusaha untuk selalu terlihat sempurna di hadapan Tuhan. Di bawah Tuhan itu tak dia gugut tak. Tuhan tahu sebagaimana kekuatan kita. Gak perlu pun dipoles-poles di hadapan Tuhan itu. Dia tahu keberadaan kita, kemampuan kita. Dan ini yang membawa kita untuk mengatakan, kuatkan kami Tuhan untuk melakukan kasih-Mu. Jadi karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar diberikan kepada kita, maka tadi Paulus katakan, hiduplah kita seperti Kristus dan kita mau mematikan manusia lama kita. Kalau Paulus tadi mengatakan dengan statementnya, ini adalah pernyataan yang luar biasa. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Mereka-mereka yang hidup dengan mengandalkan kasih karunia Allah adalah hidup dalam Kristus. Hidup dalam Kristus, berpikiran seperti Kristus, kemudian menunjukkan hati seperti Kristus, kemudian juga semua hal yang mau dilakukan. Maka dikatakan, kalaupun kita ini sekarang dengan daging yang seperti ini, tetapi hidup kita, iman kita, dan juga apa yang mau kita lakukan di dunia ini, kita mau katakan berprinsip dan juga menyerupai Kristus di dalam hidup ini. Meninggalkan yang lama, kemudian hidup karena kebenaran dalam iman, karena kasih Kristus. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, hidup kita ini kalau dikatakan dalam bahasa Batak bukanlah hidup asa, tetapi hidup Allah. Hidup kita ini bukan kita lakukan yang baik asa dapot nadumenggan, tapi kita telah mendapatkan kasih karunia Allah. Karena itu kita tetap diajak dan membawa kita untuk hidup dalam iman dan karena kasih karunia Allah. Karena itu sukacita kita melakukan yang baik adalah sukacita karena kita dibenarkan oleh iman dan karena kita hidup dalam kasih Allah. Biarlah itu yang menggerakkan kita semua untuk melakukan hidup yang seturut dengan hidup Kristus dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengajari kami hari ini untuk terus bersyukur dan hidup dalam kasih-Mu. Tuhan, kalau kami melihat kehidupan dan diri kami dengan segala kelemahan kami tidak layak untuk menerima yang terbaik dari-Mu. Tapi Tuhan membenarkan kami dan Tuhan mengizinkan kami untuk senantiasa bergantung kepada-Mu
dengan firman yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, inilah kami jemaat-Mu keseluruhan. Berkati kami, kuatkan kami. Berkati semua jemaat yang hadir mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah hati kami dibaharui oleh kasih-Mu. Dan biarlah hidup kami adalah hidup yang melakukan karena cinta kasih-Mu. Dan tolong kami Tuhan, setiap kami yang hadir pada saat ini. Mungkin kami ada yang dalam keadaan tidak sehat, atau bahkan dalam keadaan sakit penyakit yang kami bawa. Jamah tubuh kami, jamah hati kami Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, berikan kesembuhan. Atau bahkan juga banyak di antara kami hari ini yang membawa pergumulan-pergumulan kami kepadamu. Kami mau serahkan di bawah kaki salib-Mu. Karena kami tidak bisa menyelesaikannya sendiri Tuhan. Tapi jika Tuhan yang berkarya, maka kami akan mendapat yang terbaik. Berkati jemaat-Mu juga yang dalam keadaan sakit Tuhan. Baik yang dirawat di rumah sakit atau dirawat di rumah. Atau bahkan harus dibawa berobat di luar daripada tempat kami atau kota kami ini. Kami percaya berkat-Mu turun atas jemaat yang dalam keadaan sakit. Hingga mereka mendapatkan kekuatan dan kesembuhan. Bagi jemaat-Mu yang bersuka cita karena ulang tahun kelahiran dalam minggu-minggu ini. Dan ulang tahun perkawinan. Kami bawa kepadamu, biarlah mereka bersuka cita atas umur panjang yang Tuhan berikan. Dan berkati mereka di dalam hari-hari yang mereka lakukan dan kehidupan rumah tangga mereka. Berkati semua program dari HKBP Tangerang Kota ini Tuhan. Mulai daripada setiap kategorial, seksi, dewan, dan juga dalam program-program pembangunan kami. Supaya kami semua, para halado dan jemaat, satu hati, satu visi untuk melakukan yang terbaik seturut dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami ini menjadi pujian dan dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus Raja Gereja kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan untuk pembangunan yang kita hantarkan ke depan altar dengan bernyanyi dari Kidung Berkat nomor 183. Aku temukan raja
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.